Halo semuanya, selamat pagi. Jadi di video ini saya mau sharing satu hal tentang apa itu setup trading atau sistem trading. Nah, seberapa penting sih kita harus punya setup atau sistem trading sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, saya pun sering lihat di market, kebanyakan trader-trader itu apalagi yang baru terjun ke market itu mereka tidak punya yang namanya setup atau sistem trading sendiri. Nah, mereka itu biasanya ikut trading atau membuka suatu posisi membeli saham. Nah, itu tanpa setup atau sistem trading. Nah, jadi mereka hanya beli biasanya cuma karena ikut-ikutan atau karena dengar selintingan kabar yang belum tentu benar juga tanpa analisa, nyebur aja ya, kayak cap cip cup aja gitu masuknya beli sahamnya. Nah ya kalau kayak gitu nanti bias ya bisa jadi itu yang kita sebut dengan ketik trading menjadi judi karena tanpa setup atau sistem trading yang jelas seperti itu. Nah jadi di video ini saya coba bahas singkat ya terkait setup atau sistem trading ini. Nah apa sih sebenarnya setup trading itu? Nah, jadi setup trading itu seperangkat aturan yang kita buat berdasarkan analisa kita untuk melakukan entry atau membeli suatu aset, saham kah, gold kah, atau apapun, dan cara kita untuk exitnya, keluarnya, TP-nya, seperti itu. Nah, kenapa harus ada setup trading ini? Ya, tujuannya adalah agar kita trading itu punya sistem yang jelas, tidak hanya berdasarkan emosi, tidak hanya berdasarkan FOMO, tidak hanya karena yang mau ikut-ikutan gitu. Jadi kita sudah punya pakem yang jelas, jika saya mau entry, jika saya mau keluar, mau exit itu harus dengan rules seperti ini gitu. Sudah ada checklistnya yang harus kita ikuti itu, dan itu adalah hasil yang kita buat sendiri gitu. Nah, makanya setup trading itu penting, wajib teman-teman punya gitu. Tidak harus mengikuti punya orang lain. Nah, kalau bisa sih teman-teman membuat setup tradingnya teman-teman sendiri. Setup trading itu tuh ada banyak sebenarnya. Yang simpel-simpel pun banyak gitu. Jadi tapi tidak semua trader itu mau membuat seperti itu, punya sistem trading sendiri itu. Jadi nah, kalau teman-teman punya setup trading ya teman-teman nanti bisa enak untuk menentukan kapan saya harus entry, kapan saya harus exit. Semuanya jelas berdasarkan rules yang sudah dibuat. Tuh. Nah, kenapa setup itu penting ya? Supaya trading teman-teman itu lebih terarah. Jadi kalau misalnya menganalisa nih, kita habis screening, muncul beberapa saham, muncul beberapa pilihan. Nah, teman-teman tahu tradingnya tuh lebih terarah jadinya. Jadi tahu kalau saya mau beli ini harus ada kondisi-kondisi ini yang terpenuhi. Tuh. Jadi tidak sembarangan. Kalau kondisi-kondisi yang sudah teman setup, yang teman-teman sudah tentukan tidak terpenuhi, teman-teman jadinya tidak trading. Ya, dan itu tidak apa-apa, tidak harus selalu punya posisi kan. Gitu. Jadi tradingnya lebih jelas gitu, nggak cuma cap cip cup asal pilih saja, asal beli saham aja gitu. Nah, ini mencegah teman-teman agar tidak impulsif tradingnya. Dan mencegah teman-teman untuk tidak over trading gitu. Karena biasanya kalau sudah impulsif atau over trading, nah sebenarnya itu jadinya banyak biasnya ya ketika kita trading seperti itu. Jadi tidak baik karena memang sesuatu yang berlebihan kan tidak baik gitu. Nah, nanti yang trading pada saat kita sudah impulsif dan berlebihan itu ya jatuhnya yang trading sebenarnya ego. Kita tidak pakai logik tapi emosi tradingnya gitu. Bisa aja jadinya kalau ketika kita impulsif kita jadinya over trading, over confident tradingnya, analisanya jadi bias gitu. Makanya penting kita untuk punya setup trading sendiri. Nah, setup trading ini tidak harus selalu profit ya. Jadi bisa aja dari setup trading yang sudah kita buat, yang sudah kita set, itu ya ada lossnya juga. Nah, dari loss yang ada dengan setup trading yang jelas, kita lebih mudah mengevaluasi kenapa sih kita loss. Nah, kalau kita loss ini misalnya, oh ternyata aku bias di ini misalnya di sisi ini ternyata tidak sesuai dengan rules yang sudah aku setup, bisa aja seperti itu. Nah, nanti dari situ tuh lebih jelas, teman-teman bisa lebih konsisten profitnya. Karena tradingnya sudah terarah dengan
rules yang teman-teman percaya, dengan setup yang teman-teman percaya, yang sudah teman setting sendiri gitu, berdasarkan keilmuan yang teman-teman tahu. Nah, nah, penting untuk kita punya setup sendiri gitu, karena setiap trader itu beda-beda gaya tradingnya, setup tradingnya gitu. Ada orang yang setup tradingnya A, tapi misalnya ternyata teman-teman tidak cocok dengan setup trading dia, yang teman-teman ternyata cocoknya setup tradingnya B. Nah, tugas teman-teman lah menentukan setup trading teman-teman sendiri gitu. Setup trading ini juga menyesuaikan dengan psikologi teman-teman gitu. Ada orang yang setup tradingnya itu bisa bermain cepat, misalnya cocoknya untuk scalping setup tradingnya, tapi ternyata teman-teman tidak cocok untuk scalping yang mainnya cepat gitu, karena psikologis teman-teman bisa gampang terganggu. Nah, jadinya teman-teman setup tradingnya itu lebih cocok ke swing. Nah, contoh saya sendiri, saya nggak bisa, saya nggak punya setup trading untuk yang kayak main cepat scalping itu, ngeliatin bid over terus itu saya nggak bisa, karena psikologi saya gampang, saya orangnya gampang greedy gitu, jadi saya nggak bisa ngeliat yang kayak gitu. Makanya saya setup trading saya adalah swing gitu, saya beli dan hold, biarin gitu, yang mainnya santai itu saya gitu. Nah, makanya dari situ ketika saya sudah punya setup trading sendiri ya, saya lebih percaya diri tradingnya gitu, saya nggak ikut-ikutan orang lain. Nah, setup trading saya juga belum tentu orang lain cocok gitu, makanya setiap orang harus punya setup tradingnya sendiri gitu, jadi lebih tenang di market ketika kita mau trading. Nah, ketika kita mau menyusun setup trading, nah harus ada tiga tiga elemen yang menurut saya wajib terpenuhi ya. Nah, ini bebas nanti teman-teman, yang harus dipenuhi yaitu yang pertama itu adalah trend, momentum, sama transaksi. Tiga ini harus terpenuhi menurut saya ketika kita membuat satu setup trading untuk diri kita gitu. Nah, jadi apa itu? Coba saya jelasin sedikit. Nah, yang pertama adalah trend. Nah, trend ini kita harus menentukan arah pasarnya kemana, arah market itu kemana, apakah lagi uptrend, apakah lagi downtrend, apakah lagi ranging atau sideways. Nah, ini kita harus tentukan di awal dulu. Karena kenapa? Karena ketika kita trading adalah kita harus trading searah dengan arah trend, jangan pernah counter trend itu. Karena kenapa? Ketika kita trading searah dengan trend, peluang kita untuk menang itu jauh lebih besar, dan selalulah trading di market yang sedang uptrend atau minimal sideways itu. Nah, karena di market yang sedang uptrend itu peluang kita untuk menang itu jauh lebih besar daripada kita mencoba trading di downtrend gitu. Ketika kita ketemu satu saham yang downtrend, ya kita skip saja, tidak usah trading di saham tersebut. Jadi kita cari saham-saham yang masih uptrend atau yang minimal masih sideways, sudah masuk dalam fase ranging gitu. Nah, trend ini ya teman-teman bisa gunakan moving average, atau yang mau manual menggunakan trend line juga bisa ya. Pada intinya kita harus menentukan tren ini bergerak kemana itu di awal gitu, dari setup trading kita. Ini menjadi checklist yang pertama. Nah, selanjutnya itu momentum. Nah, yang paling sering momentum ini yang langkah selanjutnya untuk kita tentukan dari sistem trading kita gitu. Saya sendiri menggunakan supply atau demand area. Ketika ada satu saham bergerak breakout dari demand areanya, biasanya saya bisa masuk. Atau ketika dari tes demand areanya, nah itu jadi momentum saya untuk masuk, untuk mengejar harga gitu, untuk membuka posisi di saham tersebut gitu. Atau teman-teman yang mau pakai misalnya candle pattern juga bisa. Jadi ketika satu candle terbentuk, misalnya dari pergerakan saham, teman-teman lihat harganya turun lalu tiba-tiba membentuk candle hammer misalnya, ya udah bisa masuk. Nah, berarti ada momentum untuk kita masuk di situ, ada tandanya gitu. Atau teman-teman yang biasanya menggunakan indikator, ya bisa misalnya pakai stokastik. Kalau stokastiknya sudah golden cross, saya beli misalnya untuk menentukan momentumnya. Atau ketika RSI-nya sudah di oversold, saya beli gitu, itu bisa. Nah, itu cara kita menentukan momentum. Nah, jadi setelah kita tahu trennya, misalnya kita sudah trennya nih uptrend, oke, kita cari momentumnya. Oh, momentumnya ada. Ini ada candle pattern yang terbentuk, candle bullish harami misalnya. Nah, berarti udah dua checklist terpenuhi. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga, itu transaksi.
Ini yang penting. Nah, kalau kita di saham Indo, kita bisa menggunakan yang namanya bandarmologi karena kita bisa tahu, bisa cek broker summary, kita bisa lihat transaksi aktivitas para broker-broker dari broker summary seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita misalnya trading di aset yang lain, misalnya di saham US atau di kripto yang tidak ada bandarmologinya, ya kita bisa gunakan volume. Volume kan juga transaksi gitu. Volume itu kan transaksi yang divisualkan menjadi bar-bar itu gitu. Nah, misalnya volumenya, saya mau trading ketika misalnya terbentuk candle ini, pola candle ini dengan volume yang mulai meningkat, ya nggak apa-apa. Atau ya kalau yang menggunakan bandarmologi di saham, ketika sudah tahu trennya uptrend, terbentuk ada momentum, misalnya muncul pola-pola candle, kita lihat bandarmologinya ternyata akumulasi, ya kita bisa masuk, berarti setup trading kita terpenuhi. Nah, saatnya kita masuk. Nah, kalau dari misalnya dari checklist 3 checklist ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, bisa saja kita masuk karena masih ada dua kan. Dari tiga, dua yang benar, satu yang tidak terpenuhi kondisinya. Apa kita bisa masuk? Ya bisa saja, cuma resiko kita menjadi lebih besar karena tidak tidak 100% setupnya terpenuhi seperti itu. Bagaimana kalau satu yang centang misalnya trennya uptrend tapi dari sisi momentum dan transaksi tidak terpenuhi, ya berarti kita tidak perlu trading karena dua kondisi sedang tidak terpenuhi seperti itu. Jadi harus tiga-tiganya terpenuhi. Nah, kesimpulannya dari pembahasan setup trading ini, ya setup itu kunci konsistensi. Ketika kita sudah punya pakem rules yang jelas untuk setup trading kita, ya kita bisa lebih konsisten dalam trading kita. Nah, harus setup trading ini harus sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya mengenali diri kita sendiri, style trading kita di market gitu. Jadi kita tidak ikut-ikutan, kita punya sistem yang jelas. Jadi harus perhatikan tiga elemen tadi. Tiga elemen setup tadi harus terpenuhi ketika teman-teman mau mempunyai setup trading sendiri gitu. Nah, yang terakhir, kalau sudah terbentuk ya sudah punya sistem trading, ya tinggal disiplin untuk jalanin. Kalau nggak disiplin ya percuma juga gitu. Analoginya gini lah, kalau teman-teman untuk setup tradingnya, misalnya teman-teman nih punya warung, anggaplah warung apa nih, warung warung soto misalnya, teman-teman punya resep soto seperti ini, harus ada ininya, harus ada kunyitnya, taruh ini taruh ini taruh ini segala macam A B C deh, resep sotonya teman-teman, dan resep sotonya teman-teman ini laris. Nah, tiba-tiba di sebelah teman-teman buka lagi warung soto juga, cuma ternyata resepnya berbeda dan dia juga rame, karena gara ngelihat ini teman-teman ngikutin resep dia supaya bisa ikut rame juga. Nah, ternyata nggak cocok kan rupanya resepnya itu, akhirnya warung teman-teman jadi sepi. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman punya setup trading sendiri, jangan ikut setup trading yang orang lain. Ketika teman-teman lihat satu orang lain, profit profit banget nih, profit terus, teman-teman ikuti, ternyata nggak cocok sama sama diri kalian, jadinya kalian loss seperti itu. Jadi pentingnya kita punya setup trading sendiri. Nah, ini tugas teman-teman untuk belajarlah mencari setup trading sendiri. Ya tidak usah menjelimet juga nggak apa-apa, banyak orang yang sharing-sharing di YouTube untuk setup tradingnya. Kalau saya sendiri ya yang biasa saya sharingkan ke teman-teman, ya pertama kita harus tahu trennya, ada momentumnya, saya menggunakan supply dan demand area, ada transaksinya yang jelas, ya saya harus menunggu akumulasi itu. Ya, jadi itu untuk pembahasan setup atau sistem trading. Ya, semoga membantu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.